Baiklah, saya akan menyampaikan materi integrasi dalam program studi. Dalam hal ini, kelompok kami adalah kelompok 14 yang beranggotakan Nur Laili Islamiyah, Fitri Anggraini, Lulu Latifah, M. Sodik Fauzi. Integrasi dalam program studi. A. Agama dan komunikasi. Pengertian komunikasi secara terminologis memiliki arti sangat luas, seluas penggunaannya dalam beraneka macam medan kehidupan. Frank E. X. Dance dan Carl E. Lesson telah menulis tidak kurang dari 126 macam definisi komunikasi pada tahun 1976. Menurutnya, berbagai definisi komunikasi itu berbeda dalam tingkat keabstrakan, fokus terhadap instansi atau tujuan para pelaku komunikasi, dan ada atau tidaknya unsur penilaian di dalam definisi-definisi itu. Berdasarkan 3 konsep penting tersebut, Dance dan Larson mencatat ada 15 aspek komunikasi yang terus-menerus ditekankan dalam berbagai definisi. Dari hasil pengamatan, Dance dan Larson secara umum definisi komunikasi dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, berbagai definisi komunikasi yang dirumuskan berdasarkan pada teori transmisi. Menurut teori ini, komunikasi terutama merupakan transferan ialah peranan media, waktu, sekuens, dan beritanya. Yang kedua, berbagai definisi komunikasi yang bertumpu pada perspektif psikologi behavioristik atau ilmu jiwa perilaku. Definisi ini menekankan hubungan antara rangsangan seseorang dan respons dari orang lain terhadapnya. Fokus penelitian komunikasinya adalah pengaruh pesan terhadap penerima pesan. Ketiga, definisi komunikasi yang disusun berdasarkan perspektif saling merespon. Perspektif ini mengusulkan agar efek timbal balik dan umpan balik menjadi fokus utama penelitian komunikasi. Dan yang keempat, berbagai definisi komunikasi yang menekankan transaksi. Perspektif ini menekankan pengalaman serta yang berperan aktif dalam komunikasi. Fokus penelitiannya menekankan pada pemahaman konteks, proses, dan fungsi komunikasi yang terjadi. Dalam Islam, di sarana komunikasi bisa berupa dakwah. Aktivitas ini merupakan salah satu media dakwah Islam yang dapat membangkitkan pandangan mata manusia. Sedangkan media perkataan al-qaul menjadi sarana menyentuh hati mereka. Media dakwah Islam lainnya adalah Al-Quran, Al-Hasanah, atau suri teladan kepada sesama manusia. Untuk ajakan kepada agama Islam digunakan kata al-dakwah al-Islamiyah atau dakwah al-Islam dan dakwah illa sabi li rabbika maupun dakwah illallah atau dakwah ila rabbika serta dakwah ila al-huda. Berarti dalam bahasa Indonesia sebagai dakwah Islam atau ajakan ke jalan Allah, Ibnu Taimiyah mendeskripsikan dakwah Islam secara operasional sebagai perintah kepada perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan pencegahan dari perbuatan yang Allah melarangnya. Objek material dan objek formal dakwah Islam. Muhammad Ali Aziz memandang ilmu dakwah lebih tepat masuk dalam rumpun ilmu sosial dengan menegaskan bahwa objek material ilmu dakwah adalah manusia sebagai pendakwah maupun mitra dakwah dan objek formalnya adalah penyampaian ajaran Islam oleh pendakwah. Yang B. Agama dan pendidikan agama Islam. Pengertian pendidikan Islam menurut Hasbullah merupakan pewarisan dan perkembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman ajaran Islam sebagai yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang dimaksudkan adalah dalam rangka terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Tujuan pendidikan agama Islam adalah sebagai usaha untuk mengarahkan dan membimbing manusia dalam hal peserta didik agar mereka mampu menjadi manusia yang beriman bertakwa kepada Allah serta menginginkan pemahaman penghayatan, pengalaman mengenal agama Islam secara pribadi, bermasyarakat dan berbangsa dan menjadi insan yang beriman hingga mati dalam keadaan Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 102.
Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan ketiga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan bentuk lain dan lingkungannya. Apabila dilihat dari segi pembahasannya, maka ruang lingkup pendidikan agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran keimanan. Yang kedua adalah akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat fikih, yang kelima Al-Quran, dan yang keenam adalah pelajaran sejarah Islam. Agama dan pendidikan anak. Pendidikan pada anak usia dini pada dasarnya meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses perawatan, pengasuhan, dan pendidikan pada anak dengan menciptakan aura dan lingkungan di mana anak dapat mengeksplorasi pengalaman yang memberikan kesempatan kepadanya untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang diperolehnya. Dari lingkungan, melalui cara mengamati, meniru, dan bereksperimen yang berlangsung secara berulang-ulang dan melibatkan seluruh potensi dan kecerdasan anak. Pendidikan yang pertama terbentuk dalam keluarga merupakan landasan pokok dalam pembentukan akhlak anak, sekaligus menjadi petunjuk dan menjauhkan anak dari perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, orang tua harus memperhatikan anak-anaknya. Orang tua harus memperhatikan pendidikan anak, karena pendidikan dari orang tua merupakan dasar dari pembinaan kepribadian anak. Tujuan proses pendidikan Islam adalah idealitas atau cita-cita yang mengandung nilai-nilai Islami yang hendak dicapai dalam proses kependidikan dan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Jadi, tujuan utama pendidikan pada anak bukanlah sekedar mengalihkan perilaku atau tabiat sebagai isi pendidikan akhlak, melainkan lebih merupakan suatu ikhtiar untuk menggugah fitrah atau pemeluk yang taat dan baik serta bermoral. Dengan kata lain, pendidik akhlak anak dapat dalam Islam bertujuan agar peserta didik dapat membentuk dirinya menjadi insan kamil yang mempunyai akhlakul karimah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai hamba yang taat untuk menggapai ridhonya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang D. Agama dan manajemen. Manajemen dan kebijakan pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam setidaknya terdapat dua pengertian atau maksud dalam istilah manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, manajemen pendidikan Islam, dan kedua, manajemen pendidikan. Pertama, manajemen pendidikan Islam dimaksudkan sebagai praktik manajemen di lembaga pendidikan Islam. Dan yang kedua, manajemen pendidikan Islam dimaksudkan sebagai sebuah konsep dan pemikiran tentang manajemen pendidikan dalam Islam. Pada pengertian pertama, manajemen pendidikan Islam sebagai ilmu terapan atau applied science yang diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kata Islam di sini berarti lembaga atau organisasi pendidikan yang didirikan oleh umat Islam. Lembaga pendidikan Islam di sini pada umumnya merujuk pada dua maksud. Yang pertama, lembaga pendidikan di bawah pengelolaan, pembinaan, koordinasi, atau tanggung jawab organisasi sosial keagamaan. Manajemen pendidikan Islam dalam pengertian manajemen Imam Maghali 36 volume 8 nomor 1 2015 Jurnal El-Tarbawi yang dipraktikkan di lembaga pendidikan Islam dan pada praktiknya adalah melaksanakan prinsip dan fungsi manajemen di lembaga pendidikan Islam. Kata Islam dalam praktik manajemen semacam ini adalah lembaga atau organisasi dan semangat atau spirit nilai keislaman yang menjiwai aktivitas organisasi. Manajemen pendidikan Islam sebagai sebuah ilmu umumnya dimasukkan dalam rumpun ilmu-ilmu sosial dan diposisikan sebagai turunan dari ilmu administrasi atau manajemen publik atau public administration yang di dalamnya mencangkup manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Islam. Praktik yang banyak terjadi dalam pembahasan konsep manajemen pendidikan Islam adalah upaya Islamisasi manajemen dalam Islam, yaitu upaya justifikasi teori, prinsip, dan konsep manajemen pada umumnya ke dalam prinsip dan ajaran Islam yang didasarkan pada sumber-sumber hukum dan pedoman hidup Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Terima kasih. Itu tadi adalah
Presentasi dari kelompok 14 mata kuliah filsafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.